Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 22481004, kelas A semester 4. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah hadis tarbawi. Adapun hadis yang pertama yaitu hadis tentang evaluasi pendidikan. Bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal muflisu qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wasafaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah kami ialah orang yang tidak memiliki dirham dan harta benda. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku ialah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, menyakiti dan membunuh orang lain. Maka pahalanya akan diberikan kepada mereka sampai pahalanya habis. Sementara tuntutan dari orang masih banyak yang belum terpenuhi. Sementara sebagian dosa orang yang telah dizoliminya diberikan kepada orang tersebut, lalu ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maksud dari hadis ini yaitu larangan dalam mencaci maki, menuduh, memakan harta orang lain, serta menyakiti orang lain, karena itu termasuk perbuatan yang zalim dan itu sangat dilarang di dalam agama, sebagaimana dalam hadis ini juga menerangkan bahwa ketika kita menzalimi orang lain, maka pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Dan ketika pahala kita telah habis, namun kesalahan kita kepada orang yang kita zalimi belum selesai, maka dosa orang yang dizalimi itu akan diberikan kepada kita dan kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang hadis yang kedua yaitu hadis tentang etika siswa terhadap guru. Bismillah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana ibnu Lahiyah an Amri ibnu Syu'aib an abihi an jaddihi an Ubadata ibnu As-Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati ma lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa yaghfir li'alimina haqqahum, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami ibnu Lahiyah dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ubadah ibnu As-Samit radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kami, tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami. Maksud dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebagai seorang muslim untuk selalu
menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan memuliakan orang yang berilmu. Dan kita sebagai umat muslim harus memiliki akhlak yang mulia ini. Hadis ketiga yaitu hadis tentang kewajiban terhadap orang tua. Haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an Abdullah ibnu Dinar an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sam'u wat ta'atul 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha malam yu'mar bimaksiyah fa idza umira bimaksiyatin fala sam'a wala ta'ah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Maslamah dari Malik, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya berkata, mendengar dan taat adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik dari perkara yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai. Jika diperintahkan, selama tidak diperintahkan dalam bermaksiat. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mendengar dan taat. Maksud dari hadis ini yaitu kita sebagai seorang anak harus taat kepada kedua orang tua selama perkara itu tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika orang tua memerintahkan dalam hal-hal yang baik, maka wajib bagi kita untuk menaati dan mendengarkan. Ketika orang tua memerintahkan dalam kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk kita seorang anak mendengar dan menaatinya. Hadis yang keempat yaitu hadis tentang perintah sholat. Bismillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'i, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika ia berumur 7 tahun dan pukullah jika ia meninggalkan sholat ketika ia berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Nah, maksud dari hadis ini yaitu ketika anak sudah berumur 7 tahun, maka kita harus memerintahkan dia untuk sholat, dan ketika ia tidak melaksanakan sholat, maka kita harus memukulnya ketika berumur 10 tahun. Nah, ketika kita memukul anak itu bukan dengan cara yang sangat keras, tetapi kita memukulnya dengan cara yang pelan agar anak mau mendengarkan kita dan mau melaksanakan sholat. Dan pisahkan tempat tidur ketika anak sudah berumur 10 tahun. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai 4 hadis ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.